Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qanaah ini sifat yang sangat terpuji. Kayak apa caranya supaya kita bisa qanaah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa meraih qanaah. Qanaah itu artinya cukup merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. 1, supaya kita bisa qanaah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu ini adalah yang di tengah. Naik ke atas jadi takabur, turun ke bawah jadi dha'ah namanya. Takabur kada baik, dha'ah kada baik. Yang baiknya adalah ausatuha, yaitu tawadhu. Takabur itu membesarkan diri, jangan. Kalau dha'ah menghinakan diri, jangan juga. Tawadhu itu artinya adalah menempatkan diri sesuai pada tempatnya, menempatkan diri tepat pada tempatnya. Nah, itu dimaksud dengan tawadhu. Kalau menghinakan diri itu kada boleh, dilarang kita menghinakan diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita bersifat tawadhu akan timbul akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya, orang yang bersifat tawadhu itu adalah dia tunduk kepada kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Dia tunduk kepada yang hak, dari manapun datangnya itu hak tadi, baik dari orang yang lebih muda daripadanya, baik dari orang yang lebih jahat daripadanya, baik dari orang yang lebih tinggi daripadanya. Pokoknya bila mana yang hak dia tunduk. Nah, ini tanda orang yang punya sifat tawadhu. Walaupun kakanakan tapi ampunnya bujur, nah itu taat, tunduk kepada itu. Itu maknanya adalah tandanya kita mempunyai sifat tawadhu. Artinya kita memandang kepada yang benar, bukan kita memandang kepada yang mengatakannya. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, la tanzur ila man qal, walakin tanzur ila ma qal. Yang kamu pandang itu adalah perkataannya, jangan kamu pandang orang yang mengatakannya. Nah, jadi tawadhu tandanya salah satunya menerima kebenaran, dari manapun datangnya kebenaran itu. Kemudian lagi tandanya tawadhu adalah dia ridha, dia senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Itu tandanya orang tawadhu. Dia dengan senang hati menerima satu kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukan semestinya. Misalnya ukuran yang macam aku ini duduknya mesti di muka, di anda kurang di belakang, dengan senang hati. Itu maknanya adalah orang yang tawadhu. Golongan atau orang yang macam aku ini mestinya di nomor 1 bahkan, di anda kurang nomor 10 dengan senang hati. Nah, itu maknanya adalah tawadhu. Artinya kadang melihat diri itu mulia, kadang melihat diri itu lebih agung, lebih besar daripada orang lain. Nah, tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah, sifat tawadhu ini kalau kita bisa menerapkan dalam hati kita, tawadhu ini adalah akhlak hati, akan timbul sifat-sifat yang baik. Dan sifat tawadhu ini mencegah kita daripada sifat-sifat mungkar lainnya. Orang yang tawadhu akan mau atau terhindar daripada ghibah.
Orang tuh tawadhu nya kada mau menggibah orang. Kalau kita mau menggibah seseorang, pertanda bahwa kita menunjukkan kita lebih daripada orang yang digibah. Orang yang bersifat tawadhu, dia terhindar daripada sifat iri dengki. Ada orang lain dapat nikmat, wajar, ini lebih mulia daripada aku. Itu orang tawadhu, maulah dengki. Nah, kalau kita sebaliknya, kita bersifat sombong, kita merasa lebih alim, kita merasa lebih mulia, ternyata ada orang lain yang dapat nikmat Allah, nah ini bisa membahayakan. Oh, kenapa ini dapat nikmat, maka alimku, maka tatuha aku. Ini karena merasa besar berhulu bandang. Nah, jakanya andaknya berhulu tawadhu, kada akan ada iri dengki. Banyak sifat-sifat kebaikan yang didapat kalau kita mampu menerapkan tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa bersifat tawadhu karena Allah, dia akan ditinggikan oleh Allah. Dia akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi asal dia tawadhu itu lillah. Wa man tawadha'a lillah, siapa-siapa yang tawadhu karena Allah. Kalau orang hormat kepada pimpinan, tunduk kepada pimpinan, tapi kada karena Allah, ini menjilat ngarannya. Itu kada termasuk tawadhu. Kalau pimpinan bagus diciumnya dari persaking hormatnya lawan pimpinan nih, tapi dia bukan karena Allah, itu tamalluk ngarannya, menjilat. Itu kan ada nilainya dari sisi Allah. Yang bernilai itu orang yang tawadhu lillah, karena Allah. Rasulullah lagi mengatakan, tuba lil mutawadhi'in fid dunya hum ashabul manadir yaumil qiyamah. Beruntung orang-orang yang tawadhu di dalam dunia, dia akan punya mimbar nanti di akhirat. Artinya apa? Di akhirat dia punya kedudukan yang tinggi. Fatawadhu yarhamkumullah, maka tawadhulah kamu, Allah kasih sayang kepada kalian. Para muhibbin rahimakumullah. Berkata sebahagian ulama, ada 3 sesuatu yang dicintai Allah, dan Allah lebih cinta kalau yang 3 sesuatu ini dilakukan oleh 3 macam manusia. Allah cinta kepada tawadhu, dan Allah lebih cinta lagi kalau yang tawadhu ini adalah agniya, orang-orang yang kaya. Allah cinta kepada tawadhu, tapi kalau yang tawadhu ini orangnya orang kaya, Allah lebih cinta lagi. Yang kedua, al-ibadah. Allah cinta kepada ibadah, dan Allah lebih cinta kepada ibadah itu kalau ibadah dilakukan oleh oleh para pemuda. Kalau ada orang muda ahli ibadah, Allah sangat cinta ketimbang orang tua yang ahli ibadah. Yang ketiga, Allah mencintai qanaah, dan Allah lebih cinta apabila yang qanaah itu orang-orang yang miskin. Orangnya miskin, ada berduit, tapi inya qanaah. Nah, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya Allah membenci murka kepada 3 hal, dan Allah sangat murka kalau 3 perkara ini dilakukan oleh 3 kelompok manusia. Pertama, Allah sangat murka, sangat marah, benci kepada kesombongan. Dan Allah lebih marah lagi kalau yang sombong itu orang yang fakir, miskin. Fakir, miskin, sombong nggak pulang. Itu Allah sangat marah. Mana fakir, mana sombong.
Allah tidak senang, Allah tidak menyukai, Allah marah kepada taswib. Taswib artinya menunda-nunda tobat. Nah, kaina gin tobat, kaina gin beramal baik, kaina aja. Allah kada ketujuh itu. Dan Allah lebih kada ketujuh lagi kalau yang menunda-nunda kebaikan ini orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, orang umur sudah 65, 70, kaina gin tobat. Hanya 65 umur 65. Allah sangat marah menunda-nunda tobat, apalagi yang menunda tobat ini adalah orang yang tua. Yang ketiga, Allah sangat marah kepada kezaliman. Allah marah kepada ketidakadilan. Dan Allah sangat marah apabila yang tidak adil itu. Allah sangat marah bila yang zalim itu adalah para penguasa, para pejabat-pejabat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tawadhu termasuk yang dicintai Allah, dan Allah sangat cinta kalau yang tawadhu itu orang yang punya harta, orang yang kaya. Para muhibbin rahimakumullah, tawadhu sifat yang wajib kita miliki, sifat yang wajib kita dapatkan agar bisa menghiasi hati kita. Nah, kemudian yang kelima, tamak. Tamak adalah sifat yang tercela, yang wajib kita hilangkan. Karena tamak ini kalau kita biarkan bahaya. Bahayanya apa? Bisa mengambil bunuh orang, bisa korupsi, bisa sukuk menyukuk, bisa merampok karena tamak. Nah, jadi tamak sifat yang wajib kita hilangkan. Hilang tamak gantinya apa? Dipakaiani, dihiasi dengan qanaah. Qanaah itu apa artinya? Bahasa kita hanya merasa cukup dengan yang telah diberikan Allah. Dapat rezeki hari ini 10.000 cukup. Dapat rezeki hari ini 30.000 cukup juga. Dapat rezeki hari ini 1 juta cukup juga. Kadang-kadang merasa kali cukup. Nah, ini adalah qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa kana abih." Beruntung orang yang diberi hidayah Islam dan hidupnya berkecukupan dan dia qanaah dengannya. Orangnya agama Islam, hidupnya sederhana, qanaah lagi. Ini adalah orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab, fa innahu laysa li'abdin illa ma kutiba lahu, wa la yadhhab 'abdun min ad-dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu min ad-dunya wa hiya raghimah." Artinya, wahai manusia, kata Rasulullah, ajmilu fit talab, elok-eloklah dalam mencari rezeki. Bagus-bagus mencari rezeki. Maksudnya bagus-bagus mencari rezeki ini apa? Mencari rezeki tahu aturan, mencari rezeki tahu waktu. Itu dimaksud dengan baik-baik mencari rezeki. Orang yang kada tahu waktu mencari rezeki itu orang yang kada ilok menuntut rezeki. Orang yang mencari rezeki halal haram termasuk orang yang tidak ilok dalam mencari rezeki. Ajmilu fit talab, bagus-bagus menuntut rezeki itu. Maka bahwasanya tidak ada bagi seseorang hamba melainkan yang sudah ditetapkan baginya. Dan tidak mati seseorang, tidak meninggal dunia seseorang kecuali telah datang kepadanya rezeki yang sudah ditentukan baginya. Selama masih ada rezeki kita tidak akan mati. Bila kita habis rezeki, mati. Jadi artinya ujar Rasulullah, mencari rezeki itu disadangi artinya. Ada waktunya. Ini waktu yang baik beribadah, ini waktu yang menuntut ilmu, ini waktu yang berusaha, ini waktu yang tafakur, ini waktu berkumpul anak bini, ini waktu berkumpul keluarga, dibagi. Itu ilok dalam menuntut rezeki. Kenapa? Karena bagaimanapun kita cangkalnya, sungguhnya mencari rezeki,
yang kita dapatkan tetap yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau bertambah, esok kita dapat rezeki 500.000 rupiah, tumbang tumbalik kita esok tatap 500 rupiah, kada akan lebih pada itu. Nah, ajmilu fitrah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi qanaah ini sifat yang sangat terpuji. Kayak apa caranya supaya kita bisa qanaah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa meraih qanaah. Pertama, iktisad bil ma'isah warifqu bil infaq. Sederhana dalam kehidupan dan kada boros dalam belanja. Supaya kita kawa qanaah. Qanaah itu artinya cukup merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Satu, supaya kita bisa qanaah, kita hidup sederhana, jangan boros. Amun macam-macam kehendak kada kawa qanaah. Macam-macam kehendak. Hendak nukar pakaian yang larang, hendak nukar makanan yang nyaman, hendak kendaraan yang nyaman, kan kawa qanaah kita hidup. Tapi kalau kita hidup ini sederhana dan kada boros, kawa qanaah. Pertama qanaah. Jadi mesti perhitungan dalam mengeluarkan rezeki. Yang kedua, supaya kita kawa qanaah, kisarul amal, pindik angan-angan. Artinya apa? Kita kada memperhitungkan kehidupan 10-20 tahun akan datang. Pindik angan-angan, aku ini isuk bisa mati, bila kali isuknya bisa mati, atau minggu kaina bisa mati. Nah, jadi mati itu selalu ada di hadapan matanya. Nah, pindik angan-angan. Kalau inya merasa masih hidup mungkin 20 tahun, inya merasa mungkin hidup masih ada 5 tahun, nah itu kada kawa qanaah. Pasti hendak mencari. Yang ketiga, supaya kita kawa qanaah, ma'rifatul izzil qanaah. Kita mengenal kemuliaan qanaah. Qanaah sifat yang dicintai Rasulullah, sifat yang dicintai Allah. Yang keempat, ta'ammul fi tana'umil kafarah badaiki ma'isyatil anbiya. Kita berpikir bagaimana hidup nikmatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bagaimana menderitanya hidup para nabi dan para aulia. Motor yang paling harap siapa bisa orang kada Islam, bisa orang Nasrani, orang Yahudi. Rumah yang paling baik sedunia ini rumah siapa? Bisa rumah orang kafir punya. Nah, jadi kenikmatan yang kita kehendaki itu semuaan sudah dirasain oleh orang kafir. Kita ini bakasnya mana aja lagi. Jadi kenikmatan dalam dunia itu urusan orang kafir. Nah, kita lihat kehidupan para anbiya, kehidupan para aulia. Nah, ini sedikit banyaknya membantu kita untuk qanaah. Yang kelima, ma'rifatu ma fi jam'il mal minal khatar. Kita mengenali risikonya, bahayanya orang yang mengumpulkan harta. Kita mencari mengumpulkan harta itu ada risikonya. Orang berusaha bisa wajib kalau inya berusaha memberi nafkah anak bininya. Ini wajib. Dia berusaha bisa sunat kalau dia niatkan berusaha ini untuk membantu kaum muslimin dan muslimat, berpahala sunat. Misalnya aku berusaha ada keuntungannya untuk keperluan muslimin dan muslimat, nah berpahala usaha. Yang keempat, yang ketiga ada berusaha ini mubah boleh. Dia berusaha untuk bernyaman-nyaman. Aku berusaha kau nukar baju yang baik, aku berusaha supaya kau makan yang nyaman, supaya dapat rumah yang nyaman. Usaha itu boleh. Yang terakhir, berusaha ini haram.
Apa usaha itu haram kalau tujuan untuk mengumpul harta? Kita tujuan berusaha apa? Untuk mengumpul, menumpuk harta. Tumpuk situ, tumpuk sini, tumpuk itu baru boleh. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa mengumpul harta itu ada bahayanya yang besar di sisi Allah, bahaya yang besar di akhirat, nah itu akan bisa menimbulkan qanaah. Nah kemudian sesudah qanaah, yang wajib lagi kita hilangkan dalam diri kita adalah al-hasad, iri dengki. Sudah tahu disebutkan bahwa perasaan dengki itu membakar kebaikan kita sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengki kita buang dalam diri kita, kita ganti lawan apa? Lawan iradatul khair li khalqillah. Kita menghendaki kebaikan bagi makhluk Allah. Hati kita ini kepingin makhluk Allah ini baik. Hati kita kepingin makhluk Allah ini ke surga semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini bahagia semua. Hati kita kepingin makhluk Allah ini ada dengan susahnya. Nah kepingin macam itu merupakan sifat yang terpuji. Kalau hati kita ada kepingin mudahan si anu bangkrut, mudahan si anu kena dapat bala, mudahan si anu kena matinya mati kafir, nah ini sudah bertentangan dengan iradatul khair li khalqillah. Kita ingat hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa beberapa kali beliau menunjuk seorang laki-laki dan beliau mengatakan itu ahli surga. 3 hari berturut-turut dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengatakan itu ahli surga laki-laki itu. Setelah diteliti apa amal laki-laki itu, bukan banyak puasa sunat, kada. Bukan banyak sembahyang sunat, kada. Ditakutin apa amal ikam? Hatiku kada pernah berniat jahat kepada orang Islam. Hatiku selalu berusaha, hatiku selalu berkehendak agar orang Islam itu baik. Sehingga Rasulullah mengatakan itu rajulun min ahlil jannah, itu laki-laki ahli surga. Jadi kada banyak sembahyang sunat, kada panjang-panjang zikir, kada panjang-panjang sembahyang. Kalau sudah hati kita ini kawa menghilangkan kehendak jahat kepada orang muslim, siapapun orang muslim itu sudah selamat. Itulah lawanannya iri dengki. Iri dengki menghendaki kawan sengsara. Kalau ini mengingini kawan bahagia, kawan selamat. Kemudian yang terakhir adalah yang wajib kita hilangkan dalam diri kita, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada tipu daya muslihat atau perdaya Allah. Ini artinya kita merasa, kita ini rasa sudah mati husnul khatimah. Kita merasa bahwa kita isuknya masih Islam. Kita merasa kita kena mati ke surga. Kita mungkin merasa amal ibadah kita diterima Allah semua. Nah itu perasaan-perasaan macam itu wajib dihilangkan dalam diri kita. Diganti lawan apa? Diganti lawan khauful akibah, takut akibat. Aku hari ini Islam, barangkali kita isuk ke Islam lagi, khawatir. Isuk kena aku Islam, barangkali kena aku mati berusia kada husnul khatimah, nah, khawatir, takutan. Berusia puasaku yang tadi kada diterima Allah, berusia ibadahku kada diterima Allah, macam apa? Nah perasaan takut macam itu kita wajib memilikinya. Rasulullah pun senantiasa berdoa. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah mengajari kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agama Engkau. Dan ini kenyataannya banyak orang yang hari ini Islam, esok sudah jadi Nasrani. Orang yang harinya rajin sembahyang, isuk malas sembahyang.
Orang yang hari ini rajin berzikir, esok malas berzikir. Kenapa? Hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nah, setiap kali kita hari ini rajin kita beribadah, kita khawatir esok mudahan jam ini bulan berusia, karena kalau jam ini kayak apa esok. Nah, itu dituntut demikian. Nah, itu artinya adalah khauf, takut. Kalau kita sudah merasa aman, nah ini yang bahaya. Aman, asa ke surga sudah mati, asa husnul khatimah sudah mati, asa bersama Rasulullah sudah dibilang mahsyar. Nah, ini bahaya sudah. Kenapa? Membuat malas ibadah, membuat ulir ibadah, karena merasa aman daripada hal-hal